Halo, hari ini tanggal Februari 22 di Los Angeles, Februari 22, 2024. Tadi malam saya baru tiba dari Indonesia, sudah tiba di Los Angeles. Pagi ini saya baru bangun, belum sisiran, jadi saya pakai udeng. Teman-teman, ada beberapa fenomena menarik yang saya lihat yang terjadi setelah pasca pemilu ini. Yang pertama, saya melihat teman-teman saya di barisan Ganjar, Mahfud ya, yang di Los Angeles masih belum move on. Mereka masih membicarakan mengenai kecurangan dan kebencian terhadap Pak Jokowi, ya, bahwa telah terjadi masih kecurangan lah, masalah itu masih dibahas. Yang kedua juga yang menarik, teman-teman saya, malah teman-teman saya yang merupakan caleg calon legislatif ya, anggota DPR, ada beberapa teman-teman saya yang merupakan caleg dari PDIP, PDIP yang bercerita kepada saya tentang apa yang terjadi saat ini. Yang pertama ada teman saya bernama Hana, dia kemarin ketemu saya di food court di Surabaya. Dia cerita suaranya yang tadinya 9.000, terus turun menjadi 5.000. Terus katanya menjadi turun lagi 4.000. Katanya eh, eh, apa disuspek suaranya itu bukan ke arah paslon lain, bukan ke 02 atau ke 01, eh tetap ke 03, tetapi nomor urut yang lain. Rupanya di Surabaya ini ada mereka mau make sure supaya Putih, yaitu putri dari Pak Guntur untuk masuk ya di DPR. Jadi mungkin diambil suara dari PDIP yang lain, caleg yang lain untuk ditambahin ke suaranya dia supaya dia bisa masuk. Jadi rupanya untuk dengan metode ya orang memilih partai PDIP dan memilih nama itu membuat eh, perhitungan jadi spread ya. Jadi eh, saya tidak tahu bagaimana dihitungnya, tapi ternyata eh, ada keadaan seperti itu yang membuat beberapa caleg juga tidak puas. Dan menariknya itu bukan hanya terjadi di Surabaya aja, tapi juga di Jakarta. Saya tidak bisa katakan, tapi ada teman waktu saya lagi di Singapura, dia telepon, dia adalah caleg yang running untuk Jakarta. Ya, saya tidak bisa beritahu namanya, tapi orangnya cukup famous ya. Kalau dibilang namanya semua orang tahu. Dia telepon saya, dia bilang, Buce, kamu kapan berangkat ke LA? Aku mau ikut. Saya bilang, hah? Lu gila? Kan kamu punya suara lagi, sebentar lagi kalian dilantik jadi DPR apa gitu. Kok mau ikut? Dia bilang, iya, gue stres nih katanya. Em, Mas, jadi dia mulai cerita apa yang terjadi. Ya, dia bercerita bahwa mereka sebagai caleg, ini saya cerita, saya tidak tahu apakah terjadi juga di Gerindra atau di apa yang di caleg nomor satu, caleg nomor apa paslon satu, paslon tiga, aku tidak tahu. Dan di apa maksudnya di partai-partai yang lain aku tidak tahu. Tapi kebetulan yang cerita sama saya ini dari PDIP yang running untuk Jakarta, untuk pusat. Dia bilang dia punya suara juga kayaknya dicuri juga gitu loh. Dicuri bukan oleh apa yang lain tapi sesama PDIP-nya gitu loh. Dipindah-pindahin gitu. Dia bilang satu kotak suara sekitar 5 nama gitu, 5 suara gitu. Saya bilang, oh 5 mau tidak ada apa-apanya, ya oke lah. Saya bilang, dia bilang, tapi kalau 800 yang jadikan jadi banyak. Oh oke, saya bilang gitu. Nah dia cerita kalau mereka sendiri para caleg ini tidak punya akses pada C3 ya. Saya tidak ngerti kayak apa gitu. Tapi mungkin surat yang dibawa itu yang punya akses katanya organisasi PDIP-nya, tapi calegnya tidak punya. Jadi mereka tidak bisa compare gitu. Dan kalaupun ada itu kan hasilnya orang foto pakai ini, dia hanya punya beberapa. Jadi secara keseluruhan mereka tidak tahu, mereka juga tidak tahu bagaimana mereka punya suara atau bagaimana. Jadi teman saya ini merasa apa stres. Dia tidak dia
merasa bahwa suaranya itu hilang, nggak tahu bagaimana ya. Jadi saya lagi pikir-pikir, hmm, mungkin mungkin eh, iya, jadi rupanya memang ada di antara partai, mungkin di antara partai PDP ini ada nama-nama yang memang mau dimasukin di daerah itu. Jadi suara daripada caleg-caleg lainnya diambil untuk ditambahkan ke situ supaya cukup. Kalau tidak nanti tidak cukup suaranya untuk ya untuk compete. Makanya nama-namanya diambil. Saya kira kayak gitu. Jadi itu adalah fenomena yang terjadi setelah pemilu ini. Kalau di masyarakat bawah, di luar negeri, ya, yang saya lihat eh, masih tetap apa berbicara mengenai kecurangan, apa ketidaksenangan, apa gitu. Tapi yang saya lihat di masyarakat di Indonesia, terutama di bawah, karena saya naik Gojek itu hampir 10 kali gitu ya, kemana-mana naik Gojek, mobil Gojek ya. Eh, Gojek, semua sopirnya saya tanyain dan mempunyai cerita yang sama. Mereka hampir semuanya memilih, bukan hampir semuanya memilih 02. Dan saya bertanya di desa-desa juga begitu. Tidak ada eh, tidak ada komplain. Even porter saya yang orang Madura itu di airport, oke, di mana-mana lah. Saya pergi, saya tanya orang, ceritanya di Jawa Timur ya, di Surabaya dan di Pasuruan dan di Gunung Bromo. Orang yang bawa saya tanya, hampir ceritanya sama. Mereka semua pilih 02 dan mereka tidak punya komplain terhadap Jokowi. Semuanya memuji Jokowi. Mungkin karena mereka secara langsung merasakan hasil pembangunan eh, yang dibuat oleh Jokowi ya. Kita yang di luar negeri kan tidak. Kita kan tidak mengalami jalan tol apa semua, tapi mereka masyarakat bawah langsung merasakan manfaat daripada Pak Jokowi. Saya tidak mendengar ada ketidakpuasan terhadap Jokowi di kalangan bawah ya, di Indonesianya. Yang di sini yang rame, yang di LA. Dan juga saya dengar juga Pak Jokowi menang di Eropa ya jadi yang luar negeri. Tapi kecuali di Qatar, Saudi Arabia nomor satu yang menang ya gitu. Tapi yang umumnya yang di luar negeri ini tidak signifikan sebenarnya ya. Kita cuma saya rasa total-total kalau di LA 4.000 orang suara, yang lain-lain mungkin total-total palingan kalau seluruh Amerika 10.000. Nothing apa tidak signifikan banget. Aku belum dengar yang dari Malaysia yang sebenarnya banyak ini 2 juta. Aku belum dengar dari Taiwan yang berapa banyak ini. Tapi setidaknya di luar negeri di Eropa dengan ini Amerika kan Ganjaris kuat. eh, Ya maki-maki Jokowinya masih berlangsung. Ya, oke ya itu adalah pendapat orang. Eh, tapi di Indonesia tidak begitu. Yang saya lihat di kalangan bawah semuanya masih mencintai Jokowi dan mereka telah berbicara karena itu adalah majority ya telah berbicara dan masyarakat telah berbicara uh, bahwa isu-isu di atas tentang kecurangan kecurangan lah MK lah tidak efek ke bawah gitu loh malah semakin dibikin gitu masyarakat bawah malah semakin menunjukkan mereka pilih 02 ya saya Ya, saya sebagai diaspora Indonesia dan sebagai warga negara Amerika, saya tidak memilih. Jadi saya di tengah ya. Dan itulah yang saya cerita. Jadi saya tidak memihak, saya cerita apa adanya ya. Jadi kesimpulannya masyarakat bawah itu tidak terpengaruh dengan isu-isu itu. Yang saya tanya, yang saya lihat, yang saya dengar di at least di Jawa Timur. Surabaya ada yang bilang, wah itu apa Kofifa ikut main curang. Well, Kofifa main curang whatever lah, yang memilihkan rakyat. Kalau masa mau zaman sekarang ini semua orang mempunyai informasi yang cukup akurat ya. Tentu mereka udah lihat juga apa semua. Yang saya lihat hal-hal seperti ini hanya beredar di kalangan sendiri termasuk apa movie apa itu apa namanya kecurangan apa gitu berada di kalangan sendiri aja. Tapi di luar itu secara umum rakyat tetap mencintai Pak Jokowi. Kesimpulannya
rakyat tetap mencintai Pak Jokowi. Ya, itu aja yang saya bisa lihat. Thank you.